Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 21. Matius 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan Matius 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, dan ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawabnya itu, "Baik Bapa," katanya dia pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan hendaknya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu yang sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sudah akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan." Kita bersama. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sudah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya perikop ini cukup sangat keras sekali disampaikan kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Ya, kenapa? Dikatakan di sana dengan jelas bahwa mereka akan dikalahkan dengan perempuan-perempuan Sunda, ya kan? Perempuan-perempuan yang tidak benar kalah gitu loh. Jadi ini menjadi hal yang sangat menarik sebenarnya, Bapak Ibu. Perikop ini, ya, bahwa kan Yesus memberikan sebuah perbandingan antara orang-orang Farisi itu dengan orang-orang Sunda, perempuan-perempuan yang nggak beres gitu, masih kalah juga. Lalu di mana posisi mereka sebenarnya? Dan begitu. Tapi pada hari ini Bapak Ibu saya tidak membicarakan tentang itu. Saya mau mengambil sebuah tema, yakni hikmat dalam ucapan dan tindakan. Ya, hikmat dalam ucapan dan dalam tindakan. Minggu lalu ada yang bisa ingat temanya apa? Hidup bijaksana. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, betapa pentingnya hidup bijaksana. Kenapa penting? Karena Bapak Ibu, kalau kita di dalam kehidupan ini tidak bijaksana, maka akan mengalami kesulitan. Karena apa Bapak Ibu? Kita senantiasa diperhadapkan oleh keadaan, situasi, dan harus mengambil keputusan. Ya kan? Gereja atau tidak, pergi atau tidak, ya kan? Setiap hari itu Bapak Ibu, kita terus akan berhadapan dengan itu. Ya. Nah, kalau tidak keputusannya tepat, maka Bapak Ibu, setiap keputusan ada sebuah akibat, ada sebuah konsekuensi yang akan kita peroleh gitu. Ada sebuah ganjaran yang akan kita terima akibat dari keputusan itu. Maka keputusannya harus tepat. Kalau keputusannya tidak tepat, ada dampaknya di belakang. Ya. Jadi jangan dianggap Bapak Ibu, ketika kita bawa keputusan sekarang, wah nggak apa-apa, baik-baik saja, fine-fine aja Bapak Ibu. Enggak. Keputusan yang kau ambil pada hari ini Bapak Ibu, lihatlah minimal itu Bapak Ibu 5-10 tahun kemudian akibat dari keputusan yang kau ambil. Ya, dampaknya seperti apa? Ya, bisa sampai 15 tahun kemudian dampak yang kau ambil keputusan itu ada. Gitu. Ya. Memang sekarang juga bisa langsung ada dampaknya, tapi Bapak Ibu, yang lebih terasa itu adalah ketika di antara 5 tahun pertama, 10 tahun kedua, 15 tahun Bapak Ibu, akan ada dampaknya yang signifikan yang bisa kau rasakan. Karena apa Bapak Ibu? Akibat dari keputusan yang kau ambil. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita bijaksana, maka ini akan membuat kita, menolong kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita akan membantu kita memahami apa sebenarnya kehendak Tuhan.
Bapak Ibu, kita senantiasa diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Ya kan? Apakah memang ini kehendak Tuhan atau tidak? Nah, hari ini Bapak Ibu, kita berbicara tentang hikmat dalam ucapan dan juga tindakan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan sebuah cerita. Ada seseorang yang punya anak. Anaknya ada 2, ya kan? Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini Bapak Ibu, ya kan? Gambarannya ini cukup sederhana Bapak Ibu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya membaca firman Tuhan ini, kedua anak ini diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan. Ya, pekerjaannya adalah bekerja di ladang anggur. Bapak Ibu, saya tidak tahu, Alkitab kita selalu menyebutkan pekerjaan Tuhan itu dengan sebutan ladang anggur Tuhan. Pelayan-pelayan, pekerja-pekerja anggur selalu anggur. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, perikop ini mau mengajak kita, mau mengajak anaknya ini untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kan begitu? Ternyata Bapak Ibu, kedua anak ini memiliki persamaan. Ya. Ada persamaan yang mereka terima, ada yang persamaan mereka lakukan. Persamaannya Bapak Ibu, mereka mendengar perintah yang sama. Ya kan? Perintahnya sama Bapak Ibu. Dari siapa? Dari bapaknya. Perintahnya ngapain? Suruh bekerja hari ini nak. Nggak dibilang besok Bapak Ibu. Hari ini nak, kau kerjalah ya ke ladang anggur kita. Katanya begitu. Ya. Nah Bapak Ibu, perintahnya sama. Yang disampaikan oleh bapaknya ini kepada dua anaknya ini perintahnya sama, tetapi respon yang berbeda. Ya. Respon yang berbeda Bapak Ibu yang muncul di dalam perikop ini, ya. Kalau anak yang pertama memang nggak dibilang di sini Bapak Ibu, mana anak yang pertama, mana anak yang kedua, yang mana kan kira-kira begitu. Cuma dia bilang, dia berbicara kepada anak yang pertama. Apakah anak yang pertama ini siap kangen, apakah siap pudan, kan kayak gitu Bapak Ibu. Tapi jawab anak itu, baik Bapak, tetapi dia tidak pergi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa dia tidak pergi? Kan begitu. Ini langsung saya tarik aja Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak kita, ya kan, kalau zaman di dalam Alkitab ini kan Bapak Ibu masih zaman pertaniannya ini. Kan begitu. Ini masih zaman pertanian. Belum ada pekerjaan yang lain-lain, nggak ada, belum memang sudah mulai muncul ada beberapa, tapi yang paling banyak aktivitas masyarakat pada waktu itu adalah bertani. Ya, nggak ada berdagang. Ada yang berdagang Bapak Ibu, tapi jumlahnya terbatas. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini lebih condong kepada sektor pertanian. Kan begitu. Nah, kenapa dia tidak pergi? Anak yang kita suruh ini kenapa dia tidak pergi? Ya kan? Kalau umpamanya lah si Esther disuruh, ya kan? Pernah kau sesuatu pergi disuruh tapi kau nggak pergi Esther? Sering? Sering kali atau sering? Sering kali ya. Kenapa kira-kira penyebabnya? Malas, panas. Berikutnya main HP. Kenapa HP menjadi, Bapak Ibu, itu dunianya. Kemalasan itu dunianya. Ya kan? Ruangan yang berada di sekitarnya itu adalah kepunyaannya. Gitu. Ketika kita suruh dia keluar dari dunianya, ini terjadi pemberontakan Bapak Ibu. Sama di dalam kehidupan kita, ketika engkau berada di dalam zonamu, ketika engkau mau disuruh kepada zona yang lain, akan muncul, wah itu bukan wilayahku gitu loh. Itu bukan daerah kekuasaanku itu, aku nggak mengerti, aku nggak begini, aku gini gitu. Nah Bapak Ibu, anak yang pertama ini bersama dengan anak yang kedua Bapak Ibu memberikan respon. Tapi Bapak Ibu, anak yang pertama ini dia berkata, baik Bapak. Sebuah ucapan yang sangat indah Bapak Ibu, ya kan?
Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ini hati-hati di dalam hikmat di dalam ucapan. Ya, tema kita Bapak Ibu adalah hikmat di dalam ucapan dan tindakan. Semuanya ternyata membutuhkan hikmat Bapak Ibu. Ya. Nah, respon yang pertama yang dimunculkan oleh anak yang pertama ini baik Bapak. Sebuah ucapan yang melegakan orang tuanya gitu loh. Ya kan? Melegakan dia. Tapi dia nggak pergi. Apakah orang tuanya langsung tahu? Aku yakin biasanya enggak. Baik Bapak katanya. Bahkan bapaknya langsung pergi dia. Kok masih di sini lagi ya? Enggak jadi aku pergi Pak. Alah, ada tadi kerja aku sikit katanya kan kayak gitu. Sikit aja nya habis oleh itu Allah katanya. Bapak ini enggak main kali katanya kan kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, ya. Konsepnya adalah bahwa ketika orang diperintahkan keluar, sekali lagi Bapak Ibu, ini konsepnya adalah medan pelayanan. Kebun anggurnya milik Tuhan. Ya. Seberapa banyak orang yang disuruh ikut terjun di dalam medan pelayanan, seberapa banyak orang yang mengiyakan, kemudian lambat laun dia menghilang di tengah jalan. Ya kan? Agak jauh pula kurasa ladang pelayanannya ini ya kan, nggak sampai dia sampai model pelayanannya, geser dia, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, ini konteksnya, ini adalah situasinya, ya. Nah, untuk itu dengan jelas sekali Bapak Ibu di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini, ya, ada dua tipe manusia, yaitu mereka yang perkataannya lebih baik daripada kelakuannya. Perkataannya baik, kelakuannya enggak. Tapi ada juga sebaliknya Bapak Ibu, ya. Ada orang yang kelakuannya baik, ucapannya enggak. Kan begitu ini yang ditonjolkan ataupun dimunculkan di dalam cerita kita ini Bapak Ibu. Ya. Maka pada hari ini Bapak Ibu, maka kita membutuhkan inilah yang diperhadapkan dengan realnya keberadaan manusia yang sejatinya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berhikmat dengan ucapan kita, bagaimana kita berhikmat di dalam tindakan kita. Ya. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, ini adalah sekali lagi keberadaan kondisi manusia. Panggilan Injil untuk bekerja di ladang Allah membutuhkan ketaatan. Ya. Membutuhkan sebuah ketaatan, ya. Dengan segera, ini Bapak Ibu nggak menunggu dia, ya. Dia tidak menunggu lama-lama Bapak Ibu, sebab banyak sekali orang yang memberikan waktunya, tapi dia pakai tenggang waktu. Tunggulah Tuhan, kalau aku sukses, aku maulah melayani Tuhan. Tunggulah Tuhan, kalau aku udah sembuh, baru aku melayani Tuhan. Tunggulah Tuhan, tunggu aku kaya. Pertanyaannya kapan dia sukses? Kapan dia kaya? Kapan dia sembuh? Kalau tak sembuh, kan begitu ini Bapak Ibu. Karena yang dibutuhkan ini adalah segera, saat ini juga gitu loh. Jadi bagaimana kita mau menunggu Bapak Ibu, ya, pekerjaan yang mau dilakukan ini, sementara pekerjaan itu dibutuhkan segera gitu. Saya mau katakan Bapak Ibu, pada saat ini Alkitab kita berkata, mulai dari zaman Alkitab ladang sudah menguning katanya. Tuayan sudah banyak, tapi pekerjanya sedikit. Kalau kita pergi ke arah sana Bapak Ibu, ini bentar lagi udah mau panen, kira-kira begitu. Nah, sekarang memang sudah agak lebih baik karena sudah ada mesin, ya, untuk mengambil padi sehingga nggak keteter. Kalau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, orang mau ngambil padi keteter karena nunggu gantian, sampai padi itu sampai jatuhan kayak gitu, disangkin apanya. Nah, yang mau saya katakan Bapak Ibu, sebenarnya ladang pelayanan ini sudah banyak yang membutuhkan, tapi nggak ada orang yang pergi. Karena apa Bapak Ibu? Orang semuanya sibuk dengan masalahnya, ya, sibuk dia dengan keadaannya, dengan kerumitan yang ada di dalam
kehidupannya, dia disibukkan dengan segala aktivitasnya, sehingga apa Bapak Ibu? Ladang yang sudah menguning tadi Bapak Ibu akhirnya jatuh, tidak terselamatkan. Nah inilah Bapak Ibu pekerjaan ataupun keberadaan realnya, kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah untuk itulah Bapak Ibu perlu sebuah hikmat untuk di dalam ucapan kita, hikmat di dalam sebuah tindakan kita, di dalam melakukan pekerjaan pelayanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Alkitab kita ini memberikan dua contoh. Ada dua pilihan yang terjadi. Walaupun sebenarnya mau kutambahin lagi ya sebenarnya ini pilihannya, enggak cuma dua. Kalau pilihannya tadi kan orangnya yang pertama tadi dia bilang baik Pak, tapi enggak pergi, kan begitu. Pilihan yang kedua, enggak mau aku pergi, tapi dia menyesal pergi, ya kan? Lalu kutambahin lagi satu atau dua ini, ya kan? Pilihan yang ketiga apa? Ya kan? Dia bilang enggak, ya betul-betul enggak. Kan kayak gitu. Nah, dia bilang enggak, ya memang enggak ada penyesalan sama dia. Karena apa Bapak Ibu bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak merasa bahwa dia adalah milik Tuhan. Karena dia tidak merasa bahwa kehidupannya telah diberikan oleh Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, engkau diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang. Jadi bukan kau diciptakan asal diciptakan aja Bapak Ibu, bukan. Engkau tercipta adalah untuk memberitakan Injil. Engkau tercipta adalah untuk bekerja di ladang anggur Tuhan. Itu adalah posisi kita, gitu loh. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu sekali lagi ya, perilaku mereka sungguh berbeda. Respon terhadap perintah yang diberikan kepada manusia itu digambarkan dengan jelas. Ya. Ada seorang yang perkataannya ya lebih baik, tapi perbuatannya tidak. Jawabannya buruk, tetapi perilakunya baik, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berhikmat, apakah jawaban nomor 2 ini pantas diberikan? Gitu. Enggak mau aku, katanya. Ini kan ucapan ini Bapak Ibu. Ya. Apakah ucapan itu pantas diberikan kepada Tuhan? Bapak Ibu, gambaran ini adalah sang ayahnya ini, bapaknya ini adalah Tuhan. Kan begitu? Dua anaknya ini adalah manusia. Kan begitu? Pantas apa enggak? Kalau anak kita Bapak Ibu, ini bukan soal antara sudah terjadi atau tidak terjadi, tapi pertanyaannya adalah pantas atau tidak. Ketika seorang bapak menyuruh anaknya untuk pergi kerja ke ladang, Bapak Ibu, ya, lalu dia bilang enggak mau. Pantas atau tidak? Kan kira-kira kayak gitu ini. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, saya hampir lupa tadi. Keberadaan manusia adalah untuk bekerja. Kita jangan lupa itu Bapak Ibu. Kitab Pengamsal mengatakan kalau ada orang nggak kerja, nggak usah dia makan. Nah, jadi kalau si Melati nggak kerja, nggak usah makan. Nah, ya kan memang itu kata Pengamsal. Karena memang apa Bapak Ibu, Alkitab kita ataupun firman Tuhan mengatakan bahwa ketika manusia sudah berdosa, sejatinya manusia itu sudah jadi budak, sudah menjadi pekerja dia. Maka Bapak Ibu, pekerjaan aktivitas kita bekerja itulah menandakan keberadaan kita manusia yang sudah berdosa. Maka ketika masih ada lagi orang yang bermalas-malasan, nggak tahu lagi lah mau macam mana sebenarnya dia itu, gitu. Maka manusia harus bekerja. Inilah yang sebenarnya mau dikatakan dari perikop ini. Makanya kalau Bapak Ibu mau kita lihat, mau kita bedah perikop Matius 21 sampai 28 sampai 32 ini banyak sekali pesan-pesan yang mau disampaikannya. Seperti yang saya katakan tadi, masa kalah Bapak Ibu? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat kalah sama perempuan Sunda, kalah sama pelacur. Kan begitu? Padahal mereka yang terlebih dahulu mengenal firman Tuhan,
mereka yang lebih tahu tentang firman Tuhan. Sementara perempuan-perempuan sundal ini Bapak Ibu masih baru tahu, tapi dia langsung taat, langsung dia percaya, langsung dia lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu hati-hati. Orang yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Saya juga mau ingatkan Bapak Ibu di tengah-tengah persekutuan kita ini, ya, kita bisa menjadi orang yang terdahulu di gereja kita, tapi kita juga bisa menjadi orang yang terakhir. Karena apa Bapak Ibu? Obey itu tadi tidak ada, ketaatan tidak ada, ya kan? Begitu juga Bapak Ibu, ya, firman Tuhan berkata apa yang kamu tanam ya apa yang kau tuai juga, bahkan begitu dia. Itu juga akan berlangsung Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita. Nah, kita kembali ke hikmat dalam ucapan dan tindakan ini Bapak Ibu, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh anak yang kedua ini adalah tidak pantas. Berkata dengan jelas dan terus terang, aku tidak mau, gitu. Saya mau katakan Bapak Ibu, lihatlah betapa bobroknya sifat jahat manusia itu, sampai berani menjawab bapaknya, sampai berani menjawab Tuhan, aku tidak mau, ya kan? Inilah kebobrokan manusia itu Bapak Ibu, sampai dia berani menjawab bapaknya, aku nggak mau. Kenapa rupanya? Kan kira-kira kayak gitunya. Ya. Anak yang kurang ajar, anak yang mengeraskan hatinya, anak yang tidak patuh. Kenapa bisa begitu? Itu tadi Bapak Ibu, saya mau katakan, dia masih disibukkan dengan segala aktivitasnya. Dia masih disibukkan dengan kehidupan duniawinya, bermain mungkin, ya kan? Masih tetap melakukan pekerjaannya yang lain-lain, masih disibukkan dengan seputaran itu. Nah, inilah Bapak Ibu, penolakan yang ketus ini sering terjadi di dalam penginjilan Bapak Ibu. Saya mau katakan itu. Penolakan orang mau kita ajak untuk bertobat, saya tidak tahu Bapak Ibu. Saya sering ya mendengar kalimat ini, ya kan? Mana lebih enak mengajak orang bertobat atau mengajak orang ke pesta pora melakukan yang jahat? Ngajak orang ke gereja payahnya minta ampun Bapak Ibu. Ajaklah, coba tes. Ampunlah. Nah, coba sabuh. Arung bisan tua katanya. Porelo san katanya, nang pola pokoknya tinggal menginum katanya. Wah, coba lah itu datang. 40 liter. 40 liter ada pertandingan. Tanggal 17 ini katanya mau dibuat pertandingan. 40 liter tua, 4 orang. Lu mau malu gitu namanya. Nah, kalau dia ajak orang mau bertobat Bapak Ibu, akan banyak 1000 banyak alasan. Tapi Bapak Ibu, itu adalah realnya kehidupan. Alkitab itu sudah bilang itu terlebih dahulu, gitu loh. Kau akan mengalami penolakan itu, ya. Penolakan itulah Bapak Ibu, ya, yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita. Ini adalah akibatnya sehingga banyak orang tidak mau melakukan pekerjaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Capek kali aku ngajak itu mah, sampai berbuih mulutku pun gak akan mau ya itu katanya. Udah biarkan aja mati sini katanya. Iya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu tadi Bapak Ibu, karena beberapa orang menyukai kenyamanan hidup mereka. Dia merasa nyaman seperti itu, ya. Tidak ingin Bapak Ibu ada sebuah perubahan. Dia nyaman dengan kondisinya seperti itu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Mereka terlalu terpaut memegang erat apa yang menjadi milik mereka. Ini juga berbahaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlalu memegang erat apa yang milik Bapak Ibu sekarang, ini hati-hati. Karena apa? Sejatinya itu bukan punyamu. Ketika Tuhan ambil, kau bisa gila nanti, kawan. Kau merasa itu punyamu. Wah, kau cinta kali sama pekerjaanmu. Wah, aku merasa bangga gitu kan. Tiba-tiba kena PHK. Gak tahu lagi ngapain dia.
Karena apa? Dia sudah terlalu mencintai itu, dia sudah merasa itu miliknya gitu loh. Perhatikan Bapak Ibu, ketika ada anak-anak punya mainan, dia nggak mau memberikan. Ketika diambil mainannya, bisa dia nangis, bisa membanting-bantingkan dirinya. Karena apa? Dia merasa itu miliknya. Itu juga adalah gambaran kepribadian manusia Bapak Ibu, yang dia merasa Bapak Ibu, wah ada uang itu sekian. Ya kan, ada uang yang kita usah lah, kita bilang banyak-banyak. Ada uang Bapak Esther 500.000 di dompet, ya kan. Amin kalau Pak Esther. Tapi tiba-tiba dompetnya hilang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini berbahaya Bapak Ibu kalau dia menganggap bahwa uangnya itu adalah miliknya. Berdukun pun jadi. Nah, uang dukunnya cuma 50.000 ya kan, pakai demban selembar. Wah, nggak dapat pula ya kan, udah hilang duitnya 500, berdosa karena berdukun, hilang duit lempol lagi. Karena jawaban dukun bilang, di sekitar situnya itu katanya, udah tahu nyawa jawabannya ya kan. Tapi tetap juga mau pergi ke situ. Karena apa Bapak Ibu? Karena perasaan memiliki itu adalah milik kita. Gitu. Itu penyebab Bapak Ibu, penyebab tindakan kita kadang-kadang bisa menyalahi. Ya, kita merasa itu. Kita merasa bahwa uang kita itu adalah milik kita. Kita merasa Bapak Ibu adalah harta kita, itu adalah milik kita. Saya masih teringat Bapak Ibu waktu saya masih SMA di Kuala. Ada Marga Taridan. Ini dia jual grosir rokok. Bapak Ibu, kalau rokok ini kan sebenarnya sangat besar ini. Keuntungannya besar, biayanya juga besar. Kan begitu, putarannya besar dia Bapak Ibu. Tiba-tiba tokonya ini terbakar. Kan begitu. Tokonya ini terbakar. Jadi kebiasaan Bapak ini, kalau Bapak Ibu ingat kaleng Unibis itu yang pakai kaleng itu, warna merah, ada tulisannya, ada gambar keluarga yang nggak ada bapaknya itu. Kan kayak gitu kan, uang cepet dimasukkannya ke dalam, wah tukar-tukar semua penuh, kan kayak gitu. Tiba-tiba terbakar nih, gitu kan? Dia lupa menyelamatkan itu, lupa dia menyelamatkan, lari dia apa rokok pula yang diselamatkannya, uangnya ini dia nggak ingat, kan kayak gitu. Saking paniknya pergi dia lari, makin besar api, tiba-tiba bisa dipadamkan. Jumpalah memang kalengnya ini tadi, masih berbentuknya uangnya. Cuma kalau dipegang hancur, udah jadi abu, dia masih berbentuk, gulungannya masih seperti itu dia Bapak Ibu. Dibuka lah pulangan Pak, masih nampak, ya kan? Mau dipegang hancur, gila dia Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Dia merasa bahwa itu punya dia, ya kan? Itu punya dia. Nah, yang mau saya katakan Bapak Ibu, inilah kenapa kita bisa menghadapi penolakan, kenapa kita juga bisa menolak, karena apa Bapak Ibu? Respon yang seperti ini. Kita merasa bahwa hidup kita ini adalah milik kita. Tapi yang mau saya katakan saat ini adalah hidupmu adalah milik Kristus. Amin. Amin. Ya. Si Desi ini adalah milik Kristus. Amin Desi. Amin. Ya. Hidupmu adalah milik Kristus. Kau bisa melakukan ini, itu, ini. Tapi ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan suruh, ketika kita berani menolaknya Bapak Ibu, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kok bisalah kita setega itu? Kan kira-kira begitu. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bagaimana kita menentukan sikap di dalam tindakan kita, ataupun bagaimana kita menentukan sikap di dalam perbuatan kita, maka inilah yang saya katakan tadi ini Bapak Ibu. Bagaimana kita menyadari keberadaan kita di dalam kehidupan kita ini, siapakah kita ini sebenarnya? Siapakah saya ini gitu? Bagaimana kita seharusnya menjalankan kehidupan kita ini? Banyak orang Bapak Ibu yang menyatakan kasihnya, menyatakan sukacitanya, menyatakan semangatnya dengan mulutnya. Lalu perbuatannya bagaimana? Itu cerminan
anak yang pertama tadi Bapak Ibu. Ya kan? Mengutarakan, oh bisa lah gini. Ya kan? Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang kedua muncul pertanyaan, lalu di antara kedua hal ini, ucapan tadi mungkin itu baik, perbuatan tidak, tetapi di yang kedua Bapak Ibu ucapan itu bisa saja tidak baik. Ya kan? Lalu yang mana yang bagus di antara kedua ini? Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa keduanya tidak ada yang luput dari kesalahan. Ya. Keduanya ini sama-sama mengalami sebuah kesalahan. Tetapi Bapak Ibu, ya, pertanyaannya adalah bukan di siapa yang salah, bukan. Yesus memberikan pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang lebih baik? Bukan siapa yang salah. Kalau salah Bapak Ibu, kedua-duanya salah. Tapi kalau pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang lebih baik? Maka inilah Bapak Ibu yang dinyatakan oleh Yesus pada akhirnya, pada ayat yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa ternyata orang-orang pemungut juga itu ternyata tidak lebih baik daripada perempuan-perempuan sundal. Jadi kalau ada orang yang merasa Bapak Ibu, wah kotor kali lah, najis sekali lah itu perempuan-perempuan sundal itu, kan begitu. Wah hancur kali lah itu memang, kan begitu. Itu adalah ucapan yang bisa saja muncul di dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat. Memang wah berdosa iya nih, kan begitu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, ketika pertobatan terjadi dalam kehidupannya, perubahan terjadi dalam kehidupannya Bapak Ibu, ini akan memberikan dia sebuah kesempatan untuk dapat menikmati bagian daripada yang telah Allah janjikan di dalam kehidupannya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi, Allah menginginkan kita Bapak Ibu memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kemampuan kita untuk menyelesaikan sebuah keadaan ataupun sebuah situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membutuhkan segera penyelesaian. Jadi hikmat itu seperti itu dia Bapak Ibu. Seperti minggu lalu saya katakan, umpamanya kipas ini, dia mati. Kenapa dia mati? Oh, mungkin belum dicok. Sudah tercok, kenapa dia masih belum hidup? Oh, rupa-rupanya Bapak Ibu mati lampu. Kan begitu. Sama umpamanya ibarat kereta Bapak Ibu. Ya kan? Siapa di sini pernah mati keretanya di jalan? Ya kan? Wah, mati nih Pak, katanya akan diteleponinya satu kampung. Oh, di ekol di starter nggak bisa. Rupanya habis minyak. Satu kampung dulu datang nengok habis minyak. Oh alah sampai mati pun ekolnya ini pun nggak hidup katanya. Persoalan habis minyak, paling dekat di situ tukang jual minyak. Nah Bapak Ibu saya mau katakan hikmat itu akan mampu menuntunmu mencari solusi atas keadaan yang menjerat engkau pada saat itu. Itulah yang disebut hikmat. Hikmat itu dari mana? Tuhan. Gitu loh. Tuhan yang akan menuntun kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bisa saja masalahnya apa Bapak Ibu? Bisa seperti saya katakan tadi, kereta mati, atau apa mungkin sakit, atau mungkin apa keadaan perekonomian yang sulit. Wah lagi sulit kadang ekonomi. Hikmat itu akan datang Bapak Ibu. Gitu. Hikmat itu akan datang kepada kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu hikmat itu kita mampu tempatkan dia Bapak Ibu di dalam ucapan, di dalam tindakan kita. Maka inilah yang Bapak Ibu yang digambarkan oleh Yesus, respon-respon orang terhadap sebuah perintah Tuhan untuk boleh bekerja di ladang Tuhan. Banyak orang yang merasa hidupnya ini miliknya. Banyak orang yang merasa bahwa tidak mau lepas dengan kebiasaannya. Wah, dia nggak mau capek gitu. Keegoisannya terlalu menonjol Bapak Ibu. Ketika engkau mampu melakukan itu Bapak Ibu, ketika engkau mampu mengerjakan itu, mengalahkan semuanya itu, maka engkau akan mampu menempatkan hikmat itu Bapak Ibu di dalam ucapan,
bahkan di dalam tindakanmu, di dalam setiap hari. Percayalah Bapak Ibu. Sekali lagi, ketika engkau mampu menempatkan itu, ketika engkau mampu mengerjakan itu Bapak Ibu, setiap keputusan, setiap tindakan-tindakan yang engkau lakukan Bapak Ibu, maka itu akan membuahkan hasil. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Salomo. Ya. Setiap ucapan yang disampaikannya berbarengan dengan tindakannya, gitu loh. Tapi sebelum Salomo jatuh ke dalam dosa ya, nah, setelah dia jatuh ke dalam dosa nggak ada lagi, udah lari hikmatnya, kan begitu. Nah, apa yang diucapkannya Bapak Ibu, itu yang dikerjakannya, sehingga itu membuahkan hasil. Bagaimana akhirnya Bapak Ibu dia dihormati, sampai datang ratu dari negeri seberang membawa perak, membawa emas, bakon segala macam lah dibawa, hanya untuk pengen melihat dan ingin belajar. Lihatlah dampaknya Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Pentingnya hikmat itu tadi di dalam kehidupan kita. Maka tempatkanlah dirimu ya, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa kita hadir dalam dunia ini adalah untuk bekerja. Bahwa kita hadir di dalam dunia ini adalah untuk melaksanakan perintah Tuhan. Bahwa kita hadir dalam dunia ini untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesulitan mungkin ada, tantangan mungkin ada, tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika engkau berkerinduan sangat besar, maka Allah yang akan boleh menolong. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita